Halo Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 100, pelaku yang sama. Silva dan Sky baru saja selesai sholat subuh. Setelah itu, Skylar berdoa kepada Allah untuk Mama Sheila. Ya Allah, Engkaulah zat yang mempunyai segala maha. Tidak ada yang bisa menandingi Engkau, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa hamba. Sesungguhnya Engkaulah maha pemurah dan maha pengampun. Ya Allah, Engkau maha mengetahui segala sesuatu. Hamba sangat memohon dan meminta padamu, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam mencari keberadaan Mama Sheila, agar kami dapat segera menemukannya dan berikan segala kelancaran dalam urusan kami. Lindungilah Mama dimanapun dia berada. Amin. Doa Sky. Ya Allah, Engkaulah maha membolak-balikan hati manusia. Bukakanlah hati Om Nathan dan luluhkanlah hatinya, agar dia dapat menyadari segala perbuatannya, agar dia mau mengembalikan dan menyerahkan Mama Sheila. Lindungilah Mama Sheila dimanapun dia berada. Amin. Silva berdoa dalam hatinya. Sky berbalik menghadap Silva dan Silva mencium tangannya. Tak lupa rutinitas setiap habis sholat. Sky selalu mencium kening istrinya dan kedua pipinya, yang terakhir mencium bibirnya, begitupun sebaliknya. Lalu Sky menggenggam tangan istrinya. Silva, doakan aku agar rencanaku berjalan dengan lancar, dan doakan aku agar aku segera menemukan keberadaan Mama Sheila, pinta Sky. Iya kak, Silva akan selalu mendoakan kakak. Terima kasih Silva. Sky memeluk istrinya dan Silva semakin mengeratkan pelukannya. Tok tok tok, kakak, panggil Ciara yang suaranya sangat lantang. Iya Ciara, sahut Silva. Sky dan Silva terpaksa segera melepaskan pelukannya karena Ciara yang terus saja memanggilnya. Sky menghela nafasnya. Anak itu selalu saja mengganggu. Kerutu Sky kesal. Silva membuka pintunya dan memperlihatkan Ciara yang baru bangun tidur. Terlihat dari wajahnya yang khas orang bangun tidur dengan rambut yang acak-acakan, namun Ciara tetap terlihat cantik. Kakinya juga memakai sendal berburu karakter kelinci. Ada apa Ciara? Tanya Silva. Sontak Ciara membulatkan matanya. Seketika itu Ciara terdiam, karena ia baru pertama kali melihat wajah kakak iparnya, yaitu Silva, dan sepertinya Silva lupa menggunakan cadarnya. Apa ini Kak Silva? Tanya Ciara tercengang. Iya, memangnya kenapa? Itu kakak tidak pakai penutup kain. Silva langsung meraba wajahnya. Ia sedikit terkejut dan langsung menutup wajahnya. Ah iya, Silva nyengir karena malu sendiri. Ada apa Ciara? Kak Sky-nya mana kak? Tanyanya masih melongo menatap wajah Silva yang cantik. Oh, ada di dalam? Ciara langsung menyelonong masuk, namun tatapan matanya masih menatap wajah Silva. Dia melihat Sky yang sedang duduk di tepi ranjang. Kak Sky, rengek Ciara. Ciara mendekat dan langsung memeluk kakaknya. Apaan sih lo? Lepasin. Tolak Sky tidak ingin peluk. Kakak kan udah pernah bilang, jangan main peluk-peluk kakak sembarangan. Peringat Sky. Kenapa emangnya? Takut Kak Silvanya cemburu ya? Kata Ciara sedikit menggoda kakaknya. Gue gak suka dipeluk-peluk selain Silva. Omel Sky tidak terima. Ih, lagian kan dipeluk sama adik sendiri. Ciara memanyunkan bibirnya. Udah deh, to the point aja. Lo ngapain kesini? Ada perlu apa? Tanya Sky kesal. Ciara lupa bawa seragam sekolah. Terus? Tanya Sky lagi. Ciara minta tolong ambilin atau anterin Ciara buat ngambil seragamnya ya? Pinta Ciara. What? Ambilin seragam lo? Lo ambil aja sendiri. Atau enggak suruh bodyguardnya Kalisten buat kesini nganterin seragam lo, Tuan Putri? Ucap Sky dengan nada mengejek saat mengatakan Tuan Putri. Ya udah kalau gitu Ciara nggak mau sekolah, ancam Ciara. Sky mengusap wajahnya dengan kasar karena kesabarannya sudah habis menghadapi Ciara hingga ia geram terhadap adiknya. Ciara, lo... Ciara, panggil Silva. Iya kak. Ciara sudah sholat subuh? Belum. Ciara tersenyum malu. Ciara sholat dulu ya, mumpung masih ada waktu buat sholat subuh, pinta Silva. Iya kak, tapi Ciara nggak bawa mukena. Pakai saja punya Kak Silva, kata Silva. Oh ya udah. Silva melepaskan mukenanya. Saat mukenanya dibuka, rambut Silva yang panjang itu tergerai sangat indah. Lalu ia menggunakan hijab bila square sebagai penutup kepalanya saja dan memberikan mukenanya kepada Ciara sambil sesekali menutup wajahnya dengan hijab. Dan terlihat Silva malu-malu saat berhadapan dengan Ciara. Ini mukenanya. Silva memberikan mukenanya, tapi Ciara masih saja melongo terpesona dengan kecantikan Silva.
Ciara, panggil Silva melambaikan tangannya. Ah, iya kak. Ciara berusaha menetralkan kesadarannya. Kak Silva, Ciara sangat beruntung memiliki kakak ipar seperti Kak Silva, ungkapnya sambil memegang mukena di tangannya. Beruntung? Tanya Silva. Udah cantik, baik, solehah dan semuanya, puji Ciara. Kak Sky, kamu pintar memilih seorang istri, pujinya terhadap Sky. Dia sangat cantik, bisik Ciara tepat di telinga Sky. Sky hanya tersenyum menanggapinya. Ciara baru pertama kali ini melihat wajah Kak Silva. Kakak sangat cantik, pujinya lagi. Ciara yang lebih cantik. Silva memuji balik Ciara. Tapi kakak lebih cantik. Silva tersenyum. Terima kasih Ciara. Udah sana sholat dulu, usir Sky. Iya, tapi nanti bener ya ambilin seragam sekolah Ciara. Iya. Ciara keluar dari kamar Sky. Setelah Ciara keluar, Sky langsung menarik jilbab Silva. Silva sedikit kaget. Kakak? Sky tersenyum sambil memegangi jilbab Silva. Kakak kan sudah bilang, jika sedang bersama kakak jangan pakai jilbab, apalagi cadar. Iya kak, tadi kan ada Ciara. Silva malu banget, gak pede kak. Silva memanyunkan bibirnya. Sky tersenyum kemas. Kamu ini, kalian kan sama-sama cewek. Iya sih, tapi tetap aja Silva malu. Kamu kan dengar sendiri tadi Ciara bilang apa? Kamu cantik, bisiknya membuat Silva terdiam. Iya, tapi ucapannya terhenti kalau Sky menggigit pelan pipi cabi Silva menggunakan bibirnya. Mata keduanya saling menatap dalam-dalam. Lalu Sky mendekatkan bibirnya ke bibir Silva dan mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Tanpa mereka ketahui, Ciara menguping dari balik pintu. Ah, mereka so sweet banget. Kak Silva juga sangat menggemaskan. Masa wajahnya dilihat aku aja dia merasa malu? Ciara merasa gemas sendiri dengan kakak iparnya. Lalu seketika wajahnya berubah menjadi muram. Padahal aku sering bangga dengan kecantikanku hingga aku selalu ingin terlihat oleh orang banyak. Tapi Kak Silva yang wajahnya sangat cantik ya sembunyikan. Dan dilihat aku saja yang sesama cewek dan jelas-jelas aku ini adik iparnya. Dia merasa canggung dan malu. Ciara merasa dirinya selalu bangga dengan kecantikannya. Dan ia menyesali karena selalu ingin terlihat cantik cuma ingin dipuji banyak orang. Seperti yang sudah direncanakan, siang ini sepulang dari kampus, anak SK Stella akan menempelkan selembaran foto Mama Sheila di setiap sudut jalan dan di berbagai tempat umum. Sesekali para gangster itu bertanya kepada orang-orang dan menunjukkan foto Mama Sheila, mereka semua menyebar di jalanan. Kita udah nanya ke semua orang, tapi nggak ada yang lihat Tante Sheila, kata Alvin. Gue mau beli minum dulu lah, haus. Pamit Alvin untuk pergi membeli minum ke Alfamart. Si Alvin mau kemana? Tanya Raymond. Beli minum, jawab Atala. Woi Al, beliin minum buat gue satu, teriak Raymond memanggil Alvin. Namun Alvin tak menghiraukannya, dia terus berjalan masuk ke Alfamart. Decak Raymond. Tuli kali itu orang, gerutu Raymond dan Atala terkekeh. Mau kemana Mon? Tanya Atala saat melihat Raymond berjalan. Beli minum, sahutnya sambil berjalan. Gue satu ya? Iya. Dengan terpaksa Raymond membeli minum sendiri ke Alfamart. Di saat Raymond masuk dan mengambil minum, Alvin baru saja keluar dari Alfamart dan duduk di kursi depan Alfamart, sehingga keduanya tidak berpapasan. Sembari minum, Alvin memainkan handphonenya. Dia membuka Instagram, lalu ada postingan Alin yang sedang makan di kafe memakai seragam sekolah bersama teman-temannya. Dia terlihat sangat bahagia dengan pose foto yang diambil secara alami. Alin terlihat tertawa bersama teman-temannya. Alvin tersenyum damai melihatnya, lalu dia tekan love untuk memberikan like di postingan Alin. Alvin kembali meminum minuman rasa jeruk yang ia beli tadi. Tidak lama kemudian dia mendapatkan notif Setelah dari sudah Alin. lebih tenang, Sontak mereka matanya duduk di berbinar, ruang hatinya tamu dan sangat Carl mulai bahagia, menceritakan hanya masa sebuah lalunya notif dari Alin. antara dia dengan Lalu Jonathan. saat ia melihat notifnya, Dulu Papa ternyata mempunyai Alin geng berkomentar motor yang di bernama postingan Devil Alvin. Stripe yang diketuai oleh Papa. Itulah komentar Kita Alin. melakukan Mata apa yang Alvin kita membelah mau, saat melihat balapan liar, postingannya yang tawuran, dikomentari bahkan oleh berbuat Alin. ulah di jalan. Itu adalah Ya, foto kita Bulea melakukan yang sedang apapun berada yang di dilakukan pantai. seorang gangster. Alvin tak membalas komentar Alin, tapi dia malah membuka aplikasi WhatsApp dan menghubungi Alin lewat video call. Nut. Alvin menunggu Alin mengangkat teleponnya dan tersambung. Hai Lin, sapa Alvin saat sudah melihat wajah Alin. Hai Kak. Lin, soal tadi aku bisa jelasin. Alvin langsung berbicara kepada intinya. Dia mau menjelaskan soal foto Lea di postingannya. Kak, gimana kabar Kak Alvin? Tanya Alin. Tak menghiraukan Alvin soal postingan tadi.
Aku baik. Gimana kabar kamu, Lin? Aku juga baik. Lin, soal tadi aku bisa jelasin. Alvin terus berusaha menjelaskan karena dia takut jika Alin akan salah paham. Tidak perlu dijelaskan, Kak. Alin mengerti. Apa kamu marah? Tanya Alvin. Marah? Kenapa? Alin berbalik tanya. Soal postingan kakak tadi. Oh, enggak kok. Alin enggak marah. Serius? Iya, Kak. Maaf ya. Ucap Alvin merasa tidak enak. Enggak apa-apa, Kak. Kakak tidak perlu minta maaf, Alin sudah ngerti. Itu kan postingan saat kakak ke pantai sama Kak Lia kan? Ya ampun Alin, kamu sangat pengertian. Puji Alvin karena Alin tidak mempermasalahkan soal foto Lia. Alvin asik video call dengan Alin. Sesekali Alvin tertawa jika ada obrolan yang lucu, lalu Raymond keluar dan melihat Alvin yang aneh karena dia tertawa sendiri. Ya Alin, Alvin menyebut nama Alin. Alin? Batin Raymond saat mendengar nama adiknya disebut. Ia langsung menghampiri Alvin dan merebut handphone yang berada di tangan Alvin. Mon, balikin HP gue. Alvin berusaha merebut handphonenya dari tangan Raymond. Namun Raymond meninggikan tangannya hingga handphone itu berada di atas. Raymond mendongak melihat layar handphonenya yang menunjukkan wajah Alin di sana. Hai Dek. Hai Kak Raymond. Jawab Alin sedikit gugup. Gimana kabar kamu? Baik Kak. Kalau kakak gimana kabarnya? Baik juga. Dek, kamu belajar yang rajin. Jangan video callan mulu sama si curut. Mon, sini Mon. Alvin terus merebut handphonenya di tangan Raymond. Padahal Alvin sangat merindukan Alin, tapi Raymond malah mengganggunya. Ya udah Dek, udah dulu ya, Alvinnya lagi sibuk. Iya Kak, ingat belajar yang rajin. Pesan Raymond dan Raymond langsung mematikan teleponnya. Mon! Kesal Alvin dan Raymond mengembalikan handphonenya ke Alvin, namun sayang, teleponnya sudah dimatikan oleh Raymond. Mon, lo gimana sih? Udah tahu ya lagi video callan sama Alin malah dimatiin. Omel Alvin. Halah, udahlah. Lagian Alin itu mau belajar. Dan kita kan mau lanjut lagi sebarin foto Tante Sheila. Udah yuk. Ajak Raymond, dia berjalan sambil terkekeh. Merasa lucu karena sudah mengganggu Alvin dan melihat Alvin yang terlihat marah. Alvin menahan emosinya yang hampir meledak. Kalau bukan karena lu sahabat gue dan kakaknya Alin, gue udah hajar lu sampai mati. Gerutu Alvin kesal. Emang lo sanggup Al hajar gue sampai mati? Nanti kehilangan gue nangis. Teriak Raymond yang rupanya mendengar ucapan Alvin. Tajam juga pendengarannya. Alvin mengembuskan nafas kasarnya dan berusaha sabar menghadapi Raymond. Mereka pun kembali berkumpul dan melanjutkan untuk menyebar foto Sheila. Sementara Silva dan Skylar maupun Carl sedang berada di kantor polisi untuk melaporkan atas kasus hilangnya Mama Sheila. Carl menyerahkan semua bukti termasuk CCTV. Kapan kejadiannya Pak? Tanya polisi. Kemarin malam. Jawab Carl. Bisa Pak Carl ceritakan kronologisnya? Pinta polisi. Carl pun menceritakan kronologi penculikan Mama Sheila dari awal sampai akhir. Apa ini kasus yang sama yang pernah Bapak laporkan dulu? Tanya polisi. Iya Pak. Dia otak dari kecelakaan yang menimpa istri saya hingga mengakibatkan istri saya koma. Dan sekarang istri saya diculik olehnya Pak. Lanjutnya. Baiklah, kita akan segera mengurus kasus ini. Baik Pak, nanti jika ada informasi terkait penculikan istri saya, tolong segera hubungi saya Pak. Pinta Carl. Baik Pak Carl, kita akan segera menghubungi Bapak. Terima kasih Pak. Carl berjabat tangan dengan polisi. Sepeninggal mereka, polisi mulai mengecek data laporan terkait penculikan Sheila. Rasanya tidak asing dengan wajah ini. Polisi itu melihat wajah Jonathan di CCTV, namun dia seperti pernah melihat sosok Jonathan. Pak Heru, tolong kamu bawa laporan minggu-minggu ini. Panggil polisi itu. Ya Komandan. Tidak lama kemudian Heru membawa berkas-berkas laporan terkait pembunuhan, dan polisi itu mulai mengeceknya satu persatu. Banyak sekali kasus pembunuhan yang kita terima minggu-minggu ini. Ya Komandan. Lalu polisi itu melihat foto dan CCTV secara bergantian. Ini orang yang... Ucap polisi itu menggantung. Sama? Lanjutnya. Dia pun mengecek berkas-berkas yang lain, masih kasus tentang pembunuhan. Penampilan mereka berbeda, tapi ini orang yang sama. Ya, saya yakin ini orang yang sama. Tapi ini beda Komandan. Bagaimana Komandan bisa mengatakan ini orang yang sama? Mari kita zoom wajah si pelaku dari CCTV. Polisi itu mengezoom wajah Jonathan dari rekaman CCTV yang Carl berikan. Kamu lihat tato yang berada di lehernya? Seketika bawahan komandan itu langsung melihat wajah Jonathan dengan seksama, dan ia melihat ada sebuah tato di leher Jonathan yang bergambar tarantula. Ya Komandan, sekarang kamu cek
foto di berkas kasus pembunuhan? Perintah komandan. Baik komandan. Polisi itu menunjukkan foto lelaki yang berpenampilan beda, namun di lehernya terdapat tato yang bergambar tarantula. Ini orang yang sama yang telah menculik istri Pak Kol, kata komandan. Dia sangat detail, sehingga dengan cepat dapat menangkap hal kecil yang terdapat di laporan itu. Saat komandan mengecek semua data laporan terkait pembunuhan, ada sekitar 5 berkas laporan terkait pembunuhan dan semuanya orang yang sama, yaitu Jonathan, namun dengan penampilan berbeda. Komandan meyakinkan bahwa itu Jonathan karena ia melihat tato tarantula yang sama di leher pelaku. Kita ke rumah sakit sekarang, cek semua CCTV rumah sakit. Tapi komandan, dari laporan Pak Kal, CCTV rumah sakit telah ditutup oleh pelaku dan ada juga yang dihancurkan, kata bawahannya. CCTV yang dihancurkan itu hanya sebagian menuju ruangan ICU. Kita cek CCTV yang ada di luar rumah sakit, di parkiran, dan semua sudut rumah sakit. Perintah komandan. Baik komandan. Para polisi itu bersiap pergi menuju ke rumah sakit untuk mengecek CCTV yang ada di rumah sakit. Komandan dan polisi yang lain sudah masuk ke mobil. Pak Heru, nanti kamu cek alamat TKP di setiap berkas laporan terkait pembunuhan. Baik komandan. Kita kumpulkan semua bukti, saya yakin ini orang yang sama. Kata komandan mencurigai bahwa yang menculik Mama Sheila dan pelaku pembunuhan itu adalah orang yang sama. Sepertinya orang ini bukan orang sembarangan, batin komandan. Hubungi Pak Kol bahwa kita akan ke rumah sakit. Perintah komandan. Baik komandan. Mobil polisi melaju ke jalanan menuju rumah sakit hospital. Restoran Flowers. Sayang, kamu baik-baik ya di sini. Kalau ada apa-apa kamu hubungin kakak. Pesan Sky. Iya kak, kakak hati-hati ya. Iya. Keduanya sama-sama terdiam. Sky terus saja memandangi wajah istrinya secara intens. Kenapa kakak liatin Silva kayak gitu? Nggak apa-apa, kakak hanya khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir jika Jonathan datang dan membawamu. Itu tidak akan pernah terjadi, kakak tidak perlu khawatir. Bagaimana kakak tidak khawatir? Sedangkan Jonathan pernah bilang bahwa dia akan menemuimu. Silva terdiam, dia mengingat lagi sosok lelaki yang sering datang ke resto. Sebenarnya dia juga khawatir jika lelaki itu benar-benar Jonathan. Silva akan jaga diri baik-baik kak, kakak tidak perlu khawatir. Silva pastikan Jonathan tidak akan membawa Silva. Keyakinan Silva. Silva. Sky menatap istrinya sembari menggenggam tangannya. Iya. Silva juga menatap mata suaminya. Jangan lakukan semuanya sendiri tanpa seizin kakak. Pinta Sky. Maksud kakak? Kamu pernah melakukan donor tanpa seizin kakak. Sky memperingatkan Silva agar dia tidak mengambil keputusan sendiri. Iya kak, Silva tidak akan mengulanginya lagi. Jika ada yang membuatmu mendesak dalam suatu keadaan, apalagi mengenai Jonathan, jangan pernah kamu lakukan apapun tanpa seizin kakak. Kamu ngerti kan? Pinta Sky. Iya, Silva ngerti. Ya udah, kakak pergi dulu ya. Mau nemuin Atala sama yang lain. Iya, kakak hati-hati ya. Iya, kamu juga baik-baik di sini. Kalau ada hal yang mencurigakan atau apapun, hubungin kakak. Kata Sky. Iya kak, kakak juga 2 kali lah ngomong kayak gitu. Silva terkekeh dan Sky tersenyum. Silva. Iya. Sky celingukan. Kenapa kak? Tanya Silva. Sini lebih dekat. Pinta Sky celingukan. Silva menaikkan kedua alisnya merasa bingung dengan apa yang dimaksud suaminya. Sini. Pinta Sky hingga Silva maju selangkah. Lebih dekat lagi. Pinta Sky lagi. Silva maju lagi dan Sky celingukan lagi, lalu cup. Sky mencium bibir Silva yang terhalang cadar. Dahem beberapa karyawan yang berdiri di pintu masuk resto. Sontak Sky dan Silva sedikit kaget dan keduanya jadi salting. Cie Mbak Silva, ejek para karyawan. Silva dan Sky semakin dibuat salting karena ejekan para karyawan. Sky menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Silva juga memilih ujung hijabnya. Para karyawan itu terkekeh dan saling senggol. Setelah itu mereka keluar resto dan berjalan menuju ke samping resto. Silva tersenyum malu sambil menatap flashlight-nya yang ia gerakan dengan iseng karena salting. Sky tersenyum kecil sembari menggerakkan kedua bahunya sekali dan melirik punggung para karyawan resto yang menjauh. Kakak, Silva mencubit perut Sky. Au, keluh Sky. Sakit Silva? Sky meringis sambil memegangi perutnya. Biarin, suruh siapa tadi cium Silva? Mana diliatin para karyawan? Malu. Rengek Silva menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Maaf, soalnya tadi nggak ada mereka. Nggak tahu kalau tiba-tiba mereka keluar.
Sky nyengir karena dia juga malu sendiri dengan aksinya yang mencium Silva. Mereka memang suami istri, tapi Silva tidak ingin jika kemesraannya sampai ia lakukan di tempat umum. Sky menemui anak ex-kastel dan para eksekutornya yang masih menyebar selembaran foto Sheila. Sesampainya di sana, Sky langsung bertanya kepada semua orang yang dia temui untuk menanyakan Mama Sheila. "Maaf Bu, apa Ibu pernah melihat wanita ini?" Tanyanya kepada wanita parubaya. Wanita itu menatap foto Sheila. "Maaf Mas, nggak lihat." "Oh, ya udah, makasih ya Bu." "Iya Mas, sama-sama." Sky melangkahkan kakinya lagi dan duduk di kursi yang ada di trotoar. Sebenarnya Sky tidak yakin dengan selembaran ini, karena sudah pasti Sheila akan ditempatkan di ruang ICU karena dia masih koma. Sky menatap foto Mama Sheila dengan sendu. "Mama di mana, Ma? Sky rindu sama Mama." Tak terasa air matanya jatuh tepat di foto Sheila. "Sky?" panggil Atala hingga Sky dengan cepat mengusap air matanya. "Ada apa?" Atala ikut duduk di samping Sky. "Si Lois, katanya dia udah berhasil ngotak si penjual obat itu. Terus, katanya malam ini dia bakal ketemuan sama orangnya." "Oke, itu bagus." Lalu Sky memandangi jalan yang ada di depannya. Dia pun melihat mobil Kalistin melintasi jalanan. Refleks, Sky berdiri. "Mau kemana Sky?" tanya Atala. Gue ada urusan. Gue tinggal gak apa-apa ya. Kalian pulang aja, kita lanjut nanti malam." pinta Sky karena dia ingin menyusul papanya. "Oh, oke. Bilang ke Lois, temui gue nanti malam di markas Ex-Kastel sebelum dia ketemu sama orangnya," teriak Sky. "Oke," sahut Atala. Sky pun segera melajukan mobilnya dan mengikuti Kalistin. "Papa mau kemana sih?" tanyanya pada diri sendiri dan fokus melihat mobil Kalistin yang berada di depannya. Setelah Sky mengikuti papanya, mobil Carl berhenti di depan rumah sakit hospital. Carl datang ke rumah sakit karena mendapatkan informasi dari polisi bahwa polisi akan melakukan penyelidikan dari rumah sakit hospital. Sky pun ikut berhenti dan berjaga jarak dengan mobil Carl. Dia terus memantau papanya dari dalam mobil sambil melihat Carl yang sedang berbicara dengan para polisi. "Pasti soal penyelidikan Mama," kata Sky. Carl dan polisi itu masuk untuk mengecek CCTV yang berada di luar rumah sakit. Karena CCTV yang berada di lorong rumah sakit menuju ke ruang ICU sudah mereka tutup dan sebagian sudah mereka hancurkan. "Coba kita cek CCTV yang berada di area parkir, apakah mereka hancurkan juga?" Petugas rumah sakit mengecek CCTV di area parkir kemarin malam pukul 10 sampai 11 malam. Seketika CCTV itu memperlihatkan Jonathan dan para bodyguardnya sedang mendorong berangkas Sheila masuk ke ambulans. Ternyata Jonathan melupakan satu bukti, yaitu CCTV yang berada di area parkir. "Stop!" perintah sang komandan. "Skip bagian ambulans tadi," perintahnya lagi. Komandan itu langsung melihat ambulans yang membawa Silva. "Coba start lagi." Dia melihat ambulans keluar rumah sakit. "Skip saat ambulans keluar rumah sakit tadi." "Skip bagian depan ambulans." Petugas rumah sakit memback off rekaman CCTV itu. "Stop. Kita catat plat nomor ambulansnya dan kita lacak di mana keberadaan ambulans ini sekarang," perintahnya. "Baik, Komandan." "Pak Carl, kita mendapatkan suatu kebenaran yang sangat mengejutkan." "Apa itu, Pak?" "Dari hasil pengecekan kita tentang wajah Jonathan dan kita samakan dengan berkas laporan terkait pembunuhan yang sedang marak akhir-akhir ini. Mereka orang yang sama," lanjutnya sambil memberikan berkas atau laporan terkait pembunuhan. "Pak Carl bisa lihat dari tato yang ada di leher Jonathan." Carl melihat secara intens di sana memang ada tato yang bergambarkan tarantula. Seketika itu Carl jadi teringat dengan teror Jonathan, bahkan surat cinta dari Jonathan teruntuk Sheila. Di akhir kalimat pasti selalu ada kata from tarantula. "Iya, ini Jonathan," kata Carl yakin. "Berarti ini orang yang sama. Mungkin. Sepertinya kita sedang berhadapan dengan penjahat kelas atas, Pak Carl," pernyataan komandan. "Karena Jonathan telah melakukan kejahatan, tapi dia belum juga tertangkap." "Iya, dia sangat licik. Dia menyuruh anak buahnya yang bergerak, sehingga anak buahnya lah yang masuk penjara," kata Carl. Polisi itu hanya mengangguk. "Saya harap kasus ini berjalan dengan lancar dan kalian segera menemukan keberadaan istri saya." "Baik, Pak Carl. Pak Carl tidak perlu khawatir," kata komandan. Dari balik pintu, Sky terus menguping pembicaraan mereka semua. "Jonathan brengsek," umpat Sky sambil mengepalkan tangannya. "Lo lihat aja Jonathan, gue pasti akan menemukan lo," batin Skylar. "Dan gue pastiin lo mati di tangan gue." Restoran Flowers. Silva sedang duduk di ruangan, lalu dia menghubungi staf resto. "Win, datang ke ruangan saya sekarang juga." "Baik, Mbak." Tidak lama kemudian, Wina masuk ke dalam ruang kerja Silva. "Permisi, Mbak." "Masuk, Win. Duduklah," pinta Silva. "Ada apa, Mbak?"
Apa kamu masih menyimpan kontak lelaki yang sering memesan bubur? Wina nampak berpikir karena dia sedikit lupa. Lelaki berjas yang sering pakai topi dan masker Win. Dia selalu duduk di ruang VIP. Oh, yang itu. Semua kontak pemesanan masih aman, Mbak. Sekarang kamu cek dan kirim kontaknya ke saya. Baik, Mbak. Wina keluar untuk mengecek data pemesanan delivery. Setelah dia menemukan datanya, ia langsung mengirimkan ke Silva. Silva sedang mengecek pendapatan bulanan. Lalu ada notifikasi masuk lewat WhatsApp desktop dari Wina. Sontak Silva membukanya. Ia membaca nama dan alamat yang tertera. Di sana tercantum nama Aditama, beralamatkan di Mansion Jakarta Selatan. Kenapa namanya Aditama? Lalu Silva menghubungi Wina untuk kembali datang ke ruang kerjanya. Wina, bisa kamu datang ke ruang saya? Bisa, Mbak. Tidak lama kemudian, Wina masuk ke ruang kerja Silva. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Kamu yakin ini benar-benar alamat lelaki itu? Benar, Mbak. Saya yakin karena ia sering ke ruang VIP, namanya Aditama. Selebihnya para kolega dan pengusaha lainnya. Baiklah, kamu boleh kembali ke tempat kerjamu. Iya, Mbak. Kalau gitu saya permisi. Silva mengangguk. Seketika itu dia teringat dengan perkataan Cole bahwa Jonathan sering menyamar dan mengganti identitasnya. Pantas saja tidak ada yang bisa menemukannya. Dia mengganti namanya, gumam Silva. Silva pun mengirim pesan kepada nomor kontak tersebut berniat mengecek apakah dia merespon atau tidak. Tangan Silva mulai mengetik sesuatu. Selamat siang, kami dari Flowers Resto ingin menawarkan menu baru kepada Anda. Kini di restoran kami tersedia menu bubur ayam. Anda bisa memesan secara online dan langsung datang ke resto. Kita juga menyediakan layanan delivery untuk Anda. Jika Anda berminat, hubungi kami. Terima kasih. Send. Pesan sudah terkirim, kini Silva menunggu balasan. Dia sangat berharap penawarannya dapat diterima oleh lelaki itu. Silva mengetuk-ketuk jarinya menunggu balasan. Sudah 30 menit belum ada balasan juga. 1 jam, 2 jam. Silva enggan beranjak dari duduknya karena terus menunggu balasan. 3 jam. Silva memutuskan untuk keluar dari ruangannya dan memantau kerja para pelayan begitupun kondisi resto. Namun di saat Silva keluar ada balasan masuk. 4 jam. Sebaiknya aku hubungin Kak Sky. Dia mau jemput apa aku dijemput Pak Joni? Kata Silva lalu berjalan menuju ruang kerjanya. Sesampainya di ruangan kerja, dia mulai membereskan barang-barangnya bersiap untuk pulang. Karena waktu juga sudah sore. Saat dia akan mematikan laptopnya, dia melihat sebuah balasan dari kontak Aditama. Lalu Silva membacanya. Saya memesan bubur ayam tanpa daun bawang. Kirim ke alamat yang saya kirim. Saya ingin pemilik resto langsung yang datang, bukan kurir. Ternyata dia masih meminta Silva untuk mengirimkan langsung buburnya. Lalu ada pesan masuk lagi dari lelaki itu. Kirimkan sekarang. Ada perasaan takut dalam hati Silva, namun dia harus menghadapinya dan melanjutkan rencananya. Jangan lakukan apapun sendiri tanpa seizin kakak. Seketika itu, Silva teringat pesan Sky. Akhirnya dia menghubungi Skyler terlebih dahulu untuk meminta izin mengantarkan bubur ke lelaki itu. Kak, Silva minta izin ya buat nganterin pesanan. Kemana? Masih di daerah Jaksel kok, Kak. Boleh ya, please? Karena dia meminta agar Silva langsung yang mengantarnya. Jangan, Silva. Kakak tidak mengizinkan. Lagian aneh sekali kenapa dia tidak ingin kurir yang mengantarnya. Ayolah, Kak. Ini hanya untuk menarik pelanggan agar mereka merasa nyaman saat memesan di resto. Lebih baik kamu kehilangan satu pelanggan daripada kamu harus mengantarkannya sendiri. Celetuk Sky. Tapi, Kak, aku mohon. Siapa tahu dia seorang kolega yang nantinya akan bekerja sama dengan resto. Makanya dia nyuruh Silva. Pucuknya. Silva, kalau kolega seharusnya dia datang langsung ke resto, bukan malah kamu yang datang ke sana. Sky tertawa merasa lucu dan ada keanehan di sini. Sudahlah, kakak tidak mengizinkan. Gagah Sky. Kak, aku mohon, please ya, ya. Aku diantar sama Mbak Hana. Paksa Silva. Silva, kamu selalu saja memaksa. Tidakkah kamu menurutiku? Maaf Kak, tapi boleh kan? Ya udah, kakak izinkan. Tapi sama Mbak Hana ya, jangan pergi sendiri. Serius Kak? Kakak izinin Silva. Serius Silva, kamu hati-hati ya di jalan. Pesan Sky. Iya Kak, Silva bakal jaga diri baik-baik. Terima kasih Kak, Silva sayang sama kakak. Sama-sama, kakak juga. Setelah mendapatkan izin dari suaminya, Silva mulai membuat bubur ayam, walaupun sebenarnya tidak ada menu bubur di restonya. Itu hanya sebagai pancingan saja agar dia mengetahui apakah lelaki itu Jonathan atau bukan. Silva juga menghubungi Mbak Hana untuk segera datang ke resto sore ini karena Hana bertugas di malam hari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.